Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam amma ba'd. Nasallallahu al-karim Rabbal arsyil azim an yarzuqana wa iyyakum al-ilman nafi' wal amal salih arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada hari ini pembelajaran fikih, yaitu kita masih dalam pembahasan bab fi ahkamil masyi al khuffain wa ghairihima minal fawail, yaitu bab hukum mengusap di atas sepatu punggungnya itu wa ghairihima, dan yang lainnya yang semisal dengan khuf yang menutupi kaki sampai eh, menutupi mata kaki, ya, minal hawail, ya, yang mana menutupi anggota-anggota wudhu. Jadi ketika kita berwudhu, kita mungkin safar memakai sepatu atau kaos kaki, ya, ketika kita melepasnya itu menyulitkan. Ya, makanya apa namanya menyulitkan karena ada penutup tadi itu, yaitu sepatu atau kaos kaki yang seharusnya dicuci kakinya kita itu, karena kita pakai sepatu nggak bisa. Makanya ada yang namanya hukum atau syariat yang demikian ini. Tujuannya yaitu apa? Yaitu Allah ingin memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Ini merupakan rukhsah dari, ya, Allah Subhanahu wa taala. Taib, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sampai ini ya, tentang perkataan para ulama. Sini insyaallah, ya. Jadi para sahabat juga, ya, banyak meriwayatkan bahwasannya hal ini apa namanya ijma'nya para sahabat. Berapa sahabat di sini yang meriwayatkan? Bahkan kata Imam An-Nawawi, ya, la yuhsauna minas sahabat. Saking banyaknya yang meriwayatkan, ya, maka sampai tidak terhitung, ya, tidak terhitung dari para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mengusap di atas sepatu atau khuf. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, arba'una haditsan anan Nabi SAW, ada 40 hadis Nabi SAW. Maka hal ini tidak diragukan lagi, laisa fi nafsi minal masyi syai'un, tidak diragukan lagi, ya, pada diriku ini tentang pembahasan al-mashu alal khuffain. Kemudian juga berkata atau Ibnu Mundir dan yang lainnya menukil, dan ini juga merupakan ijma'nya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang uh, bolehnya mengusap di atas khuf, dan ini juga pembeda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan, kalau Ahlul Bid'ah, ya, tidak membolehkan. Di sini Anda akan membacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan wal masu alal khuffain jaizun. Mengusap di atas sepatu atau khuf jaizun, boleh. Ittifaq ahli sunnah. Ya, sekali lagi ini perkataan siapa? Yes. Syekh Perkataan siapa ini? Utsaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh. Ya, ahli sunnah itu sepakat boleh mengusap
di atas al-khuf ini sudah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Wa khalafa fi dzalikar rafidah. Kata Syekh dan ini dan Syiah Rafidah menyelisih hal ini. Ya, di antara yang ahlu bid'ah yang menyelisihi perkara ini adalah Syiah Rafidah. Walihada dzakara ba'dul ulama fi kutubil aqidah. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab akidah li mukhalafatir rafidah untuk menyelisihi kelompok ar-rafidah fi hatta sara syiaran lahum. Ya, sampai menjadi syiar, ya syiar mereka. Jadi ini termasuk syiar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pembeda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah. Banyak kita jumpai dalam kitab-kitab Syarhu Sunnah lil Barbahari juga ada pembahasan tentang bab ini, buku akidah namun dimasukkan perkara fikih. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya apa namanya pembeda antara untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Baik, Masrul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah taala qala mu'allif rahimahullah wa hukmul mashi al khuffaini annahu raqsa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghusl ar-rijlain. Hukum mengusap di atas khuf annahu bahwasannya hal tersebut itu merupakan rukhsah keringanan. Fi'lu afdal maka mengerjakannya ini lebih afdal lebih utama daripada melepaskan sepatu atau khuf dan mencuci kaki. Jadi ketika antum misalnya safar, ya, mungkin naik pesawat, ya jauh mungkin perjalanannya itu antum sedang pakai sepatu, maka antum mengusap di atas sepatu itu lebih utama daripada antum mencopotnya atau mencuci kaki antum. Kenapa hal demikian itu lebih afdol, lebih utama? Karena akhdan bi rukhsatillahi azza wa jalla. Karena ini merupakan mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqtidaan bin Nabi SAW dan hal ini juga mencontoh mengikuti meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Nabi SAW berwudu, kemudian dilihatin oleh orang, ya kemudian orang tersebut menyamperi Nabi SAW ingin melepas sepatu Nabi SAW. Nabi mengatakan dak, tinggalkan, ya, biarkan, ya fa inni adkhaltuhuma dalam keadaan suci karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya memakainya dalam keadaan berwudu. Maksudnya apa, intinya disuruh jangan dilepas sepatu tersebut. Hmm, biarkan saja. Ini menunjukkan bahwasannya ya hal ini juga mengikuti Nabi SAW, ya, meneladani Nabi SAW dalam al-mas'u al khuf. Kemudian wa mukhalafatan lil mubtadi'ah kata Syekh dan ini juga menyelisihi kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Wal masu yarfa'ul hadath amma tahtal mamsuh dan mengusap ini mengangkat hadath. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi alati 'alaiha qadamahu bal in kanat fil khuffaini masa 'alal khuffain wa in kanata maksyufatain ghasala qadamaini fala yusra lubsul khuf liyumsah alaihi. Nabi SAW dahulu ya tidak memberatkan dirinya dalam keadaan apa namanya eh, kaki beliau itu yang apa bal inkanat fil khuffain masa alal khuffain. Jadi maksudnya adalah ketika Nabi SAW
makai sepatu, ya maka Nabi SAW itu mengusap sepatu di atas sepatunya, tidak memberatkan diri, dia harus mencopot sepatu seperti itu. Wa inka nata maksyufatain, kalau seandainya kedua kakinya itu terbuka, salah kodamain, maksudnya tidak memakai sepatu, maka Nabi SAW mencuci kakinya ketika toharoh atau berwudu. Ya, fala yusra lubsul khuf liyumsaha alaihi. Maka tidak disyariatkan memakai khuf. Ini maksudnya apa? Memakai sengat. Apa namanya itu? Eh, ketika hendak berwudu, antum menggunakan kaos kaki untuk diusap di atasnya, atau afan apa namanya? Misalnya antum apa mau berwudu, ya. Fala yusra lubsul khuf liyumsaha alaihi. Jadi nggak ada niatan gitu loh sebelumnya, ketika eh, tidak ada niatan untuk apa sih namanya itu, memakai atau mengusap di atas sepatu. Ya, jadi antum ketika antum wudhu, afwan mau wudhu gitu ya, terus tiba-tiba antum mau pakai sepatu, ya, karena ingin mengusap apa nama itu di atas sepatu, maka ini tidak disyariatkan. Jadi memang harus ada niat terlebih dahulu, ya, dalam keadaan apa, suci. Jadi antum misalnya pengen mengusap di atas sepatu, maka ada syarat-syaratnya yang nanti kita akan belajar syarat-syaratnya. Di antaranya itu adalah sudah ada niat, ya, kemudian juga apa namanya dalam keadaan memasukkan memakai sepatunya tersebut dalam keadaan sudah berwudu. Ya, tapi kalau tiba-tiba langsung antum aku mau wudu, aku mau pakai sepatu dulu agar aku bisa mengusap sepatu, maka itu tidak disyariatkan. Nah, maksudnya seperti fala yusra lubsul khuf liyumsaha alaih. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa muddatul masyi al khuffaini binisbati lil muqim faman safarahu la yubihu lahu qasar yaumun wa lailatun. Dan waktu. Nah, sekarang kita bicara tentang waktu. Waktu mengusap khuf ditinjau dari orang yang mungkin itu tidak safar, atau dia mungkin safar namun tidak diperbolehkan baginya qasar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya misal kita, anak kan di Surabaya misalnya, anak di Sidoarjo ya, di Sidoarjo. Atau mungkin kita buat simpelnya paling terkenal di Surabaya. Misalnya anak tinggal di Surabaya Utara. Ya, Surabaya Utara itu ya dekat apa namanya jembatan apa Suramadu itu ya. Nah, sekitar situlah. Anak mau safar ke Surabaya mana selatan, nah mungkin ya apa namanya itu daerah mana ya, kayak Royal lah mungkin ya, atau yang lebih sana lagi, itu masih lingkup apa Surabaya. Nah, namun hal seperti ini dikatakan juga safar, ya safar, namun tidak boleh dia kosor karena masih dalam lingkup apa Surabaya, jauh jaraknya, tapi itu tetap dinamakan safar, namun tidak boleh kosor. Paling simpelnya mungkin ya bukan yang apa orang yang mukim lah, tidak safar jauh dia seperti itu. Maka waktunya itu kapan? Yaitu waktunya, durasinya adalah yaumun walailatun. Satu hari, satu malam. Satu kali 24 jam. Nah, ini untuk bagi orang yang mukim. Nah, seperti itu. Wabinis batil musafir, dan kalau ditinjau dari orang yang musafir, safaron yubihu lahu qasar. Ya, yang mana dia safar dan dibolehkan baginya untuk qasar sholat. Ya, jelas ini safar yang jauh. Kalau ini safar yang tidak jauh gitu ya.
ini safar yang jauh, musafir, musafir adalah safar orang apa safarnya jauh, boleh baginya kosor, maka durasi waktunya adalah salah satu ayamin dilayaliha, 3 hari beserta dengan malam-malamnya. Lima rawahu Muslim an Nabi SAW ja'al musafir salasa ayamin bilayalihinna wal mukim yauman walailatan. Nah, sebagaimana dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW menjadikan orang yang musafir itu 3 hari beserta dengan malam-malamnya, dan wal mukim, dan bagi orang yang mukim yaitu durasi waktunya adalah 1 hari 1 malam, 1 kali 24 24 jam. Ini berkaitan dengan waktu, ya, mengusap di atas sepatu. Jadi ada waktu-waktu yang ditentukan, ya. Misalnya antum nanti dulu deh, apa namanya, kita bahas yang tentang ini dulu. Kapan dikatakan mulainya waktu? Ini karena ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan ketika berhadas itu sudah mulai waktunya. Ada juga yang mengatakan ketika mulai mengusap di awal itu, nah, itu baru mulai waktunya. Jadi di sini memang masalah apa, berbeda pendapat dari kalangan para ulama. Hmm, ya, seperti itu. Nah, kalau di sini saya bagaimana, kita baca dulu terus. Wabtidaul muddati, dan mulainya waktu fi halatain, dalam keadaan ada 2 keadaan. Memulai waktunya tadi ini termasuk al-khuf ini ada 2 keadaan, kata Syekh. Yakunu minal hadas ba'dal lubus. Bisa, ya, dimulai dari hadas setelah memakai. Jadi misalnya antum wudhu kemana pakai sepatu atau pakai kaos kaki, antum safar, ya kan? Antum eh, hadas di jam, misalnya kentut, ya, di jam 9, batal antum berhadas di situ kan. Nah, itu mulai waktunya kapan? Ya ini tadi, ketika berhadas jam 9, maka mulai jam 9 sampai keesokan harinya jam 9 lagi. Nah, itu keadaan yang pertama. Kemudian kata Syekh, ya anal hadath wal mujibulil wudu. Karena hadas itu diwajibkan untuk baginya berwudu. Ya ana jawazil masih yabda'u minal hadath. Karena bolehnya mengusap dimulai dari hadas. Fayakun ibtida'ul muddah minal awal jawazil mashi. Wa min ulama iman yara anal ibtida'al muddati yakunu minal mashi ba'dal hadas. Kemudian ini keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama tadi yaitu ketika hadas, maka itu perhitungan awalnya, mulainya. Kapan itu ketika berhadas? Ya. Tentu jam 9 menit, kalau antum durasi waktunya sampai jam 9 esok harinya. Kemudian keadaan yang kedua yaitu awal mengusap, min awali jawazil masih. Wamin ulama, dan di kalangan ulama, ya, man yaro, ada yang berpendapat bahwasanya memulainya waktu, durasinya waktu itu adalah dimulai dari mengusap setelah hadas. Jadi misalnya ketika antum berhadas tadi ya jam 9, kemudian zuhur jam, misalnya jam berapa, jam 12 misalnya, ya jam 12. Nah, itu mengusapnya itu kan jam 12, ya. Wudhu untuk mengusap itu jam 12. Maka waktu durasinya adalah jam 12, ya, keesokan harinya. Seperti itu. Itu berkaitan dengan waktu. Oke, jamaah, jelas? Oke, nah. Baik. Jadi anak ulang lagi, ya, itu pertama ada rokhso, ya. Maka ini melakukan ini lebih utama daripada mencopot dan mencuci kaki. Tadi mengambil rukhsah dari Allah dan mengikuti Nabi SAW dan menyelisih alul bid'ah. Ini dia di antara keutamaannya. Kemudian juga eh, tentang berkaitan dengan durasi waktu. Ya, anak tanya, untuk orang yang mukim, durasi waktunya
Berapa ya, Eva? 1 kali 24 jam itu. Iya, betul. Hasan, barakallahu fiik. 1 kali 24 jam. Untuk yang mukim itu yaumun walailatun. Adapun orang yang musafir, berapa durasinya? Tes. Hari, Hmm? 3 hari, 3 hari. Iya, 3 hari beserta dengan malam-malamnya. Kemudian juga berkaitan dengan keadaan apa namanya, dimulainya durasi itu. Ada dua keadaan. Siapa yang mau menyebutkan? Dimulai dari apa? Dimulai dari mana? Hmm? Mulai dari berhadas. Ya, itu keadaan yang pertama, betul. Yang Jadi kedua yang setelah berhadas. setelah awal Awal mula. mengungkap. Itu keadaan yang kedua. Jadi perhitungannya ya ini khilaf nih, karena ulama boleh antum hitungannya itu dari antum mulai berhadas atau awal mulai mengusap. Seperti itu dua keadaan ya memulai durasi waktunya. Seperti itu. Jelas ya insya Allah ya? Maaf Ustaz, belum ngerti Ustaz. Belum ngerti? Ya. Jadi seperti ini. Maksudnya tuh ini wudhu kan Ustaz ya? Gimana? Gimana? Maksudnya tuh ini misalnya setelah hadas, terus kita wudhu dulu di rumah gitu. Terus pas Terus, dalam perjalanan kita mau sholat, misalnya mau sholat, itu eh, apa anggota wudhu yang lain kena air pas bagian kaki mengusap aja gitu atau gimana Ustaz? oh iya iya. Iya. Nah, jadi al-mas soal khuf ini sekali lagi ini ya sama seperti wudhu. Jadi memang kita pembahasan makanya apa namanya itu diurutkan sama Syekh di sini karena ada kaitannya dengan wudhu tadi. Masih wudhu ini tentang perkara wudhu. Jadi kita wudhu seperti biasa, gitu ya. Wudhu seperti biasa. Nah, kemudian pada bagian kaki seharusnya kan dicuci toh 3 kali ya. Nah, ini ketika kita memakai khuf, maka cukup untuk diusap saja 1 kali. Nah, Masya Allah, sangat mudah sekali. Nggak perlu 3 kali, nggak perlu dicuci kakinya sampai, nggak. Namun cuma diusap ya 1 kali. Nanti ada tata caranya nanti, ya. Kita belum sampai situ, jadi memang tetap wudhu seperti biasa, ya. Kemudian sepatunya diusap, atau mungkin ada perban di kakinya, perbannya diusap. Cukup 1 kali saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk berkaitan dengan waktunya, ya tadi, ya, jadi kita memasukkan keduanya dalam keadaan kita suci, berwudu dulu, punya wudu. Kita masukkan, kemudian kita misalnya safar, jam 9, qadarullah kentut, ya, jam 9. Batal nggak wudu kita? Siapa tadi yang tanya? Batal kan? Ya, batal. Ini ada dua pendapat, ya, atau ada perbedaan kalangan para ulama tentang perkara ini. Mulainya kapan sih? Mulai durasi waktunya. Ketika berhadas atau mengusap apa namanya di awal. Nah, maka jawabannya boleh dua-duanya. Khilaf di situ khilaf. Ada yang mengatakan dari hadas dulu itu durasi waktunya. Jadi dihitung di situ durasi waktunya. Ketika hadas jam 9 berarti jam 9 keesokan harinya jam 9. Nah, itu sudah habis waktunya bagi orang yang mukim lah ya. Seperti itu. Nah, antum kan wudhunya mungkin antum wudhunya mau sholat zuhur jam 12. Ya, ini pendapat yang atau keadaan yang kedua, yaitu antum mulai ngitung durasi waktunya jam 12. Berarti jam 12 keesokan harinya bagi orang yang mungkin itu yang berkaitan dengan
mulai durasi waktu dihitung, mulai dihitungnya durasi waktu. Ya, gitu. Bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya, nah, sudah ada gambaran. Barakallahu fiik. Tayyib, jadi sampai mana ini? Sudah nih ya. Tayyib. Ini sekarang kita masuk ke syurutul masyi al khuffaini wa nahwihima. Syarat mengusap di atas khuf dan yang lainnya, dan yang menggantikan khuf dan atau semisal dengan khuf. Maka ada syarat-syaratnya, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini saya menyebutkan syaratnya, Masya Allah sangat ringkas ya, memang namanya juga kitab Mulakhos Al-Fiqhi, ringkasan. Jadi diringkas benar, cuman ada 3 syaratnya, ringkas banget. Ya. Yustaratu yang pertama, disyaratkan lil masyi al khufain, ketika ingin mengusap di atas sepatu, wa ma yaqumu maqamahuma minal jawarib, dan yang semisal dengan khuf, contoh mungkin seperti kos kaki, ya, wa nahwiha dan yang lainnya, an yakuna insan halal lubsihima ala taharatin minal hadath, itu ketika keadaan memakai khuf, ya, maka harus dalam keadaan toharoh, yaitu bersuci dari hadas, ya, wudu, ya wudu. Ketika hadas kecil ya antum wudu, ketika hadas besar ya antum harus mandi, ya mandi besar, ini harus suci dalam keadaan memakainya. Lima fis sahihain, sebagaimana yang ada di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, wa ghairihima dan yang lainnya juga. Ala Nabi SAW qala liman dan nas khuffahi wa huwa yatawadda. Nabi SAW ini mengatakan kepada orang yang ingin melepas sepatunya Nabi SAW, khufnya Nabi SAW, wa huwa yatawadda, dan Nabi dalam keadaan berwudu. Nah ini hadisnya. Da'huma, kata Nabi SAW. Tinggalkan, biarkan apa namanya khuf ini. Nabi SAW mengatakan kepada orang yang ingin hendak melepas khufnya Nabi. Nabi SAW mengatakan da'huma, biarkan ya sepatu atau khuf, kedua khuf ini. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ini dalilnya. Ya jadi ketika antum mau mengusap di atas sepatu, maka di antara syaratnya adalah antum dalam keadaan suci, sudah berwudu. Ya. Karena Nabi SAW fa ini adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf dalam keadaan suci. Wa hadis umirna, dan dalam hadis yang lainnya umirna, para sahabat diperintahkan, kami diperintahkan an namsa alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengusap khuf apabila kita memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Wa hadza wadihud dilalah, dan ini merupakan dalil yang jelas ala istirati thahara indal lubsi lil khuffain. Ini merupakan dalil yang jelas bahwasannya syarat bersuci ketika memakai al-khuf. Kalau kana hal lubsihima muhditsan lam yajuzil mashu alaihima. Kalau seandainya dalam keadaan memakainya itu berhadas, maka tidak boleh mengusap di atas khuf. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama apa jamaah? Tes. Suci, Ustaz. Iya, dalam memasukkan khuf dalam keadaan suci. Baik, kemudian yang kedua, wa yustaratu an yakuna al-khuf wa nahwu mubahan. Disyaratkan an yakuna al-khuf, bahwa khufnya atau yang lainnya itu khuf atau jawrab atau sepatu yang menutupi kaki itu
perkara yang mubah. Maksudnya sepatunya itu mubah. Mubah itu yang seperti apa sih? Yang ini jelaskan. Fa in kana magsuban, kalau seandainya magsub gosok, ya, rampasan atau curian dengan haram tuh dipakai, ya gak mubah lagi. Au hariran, atau bahannya ini dari harir, yaitu sutra. Binisbati lirrajul, kalau dipakai oleh orang laki-laki nggak boleh. Nah, maka haram kan ya, bukan mubah. Nah, lam yajuzil masuk alaihi, maka nggak boleh dipakai, tidak boleh diusap di atas sepatu. Jadi mubah di sini maksudnya adalah bukan rampasan dan bukan terbuat dari sutra. Ya, intinya mubah seperti itu. Mungkin bukan milik, bukan rampasan, bukan dari hasil rampasan, atau mungkin bukan dari barang curian. Dia punya miliknya sendiri. Namun terbuat dari kain sutra, ini juga nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi harus mubah. Lam yujizil masuk alaihi. Di anal muharram la tustabahu bihi ar-rukhsah. Karena yang namanya haram itu tidak boleh diambil untuk dijadikan bahan rukhsah, keringanan. Di haram boleh, jadi harus apa? Mubah. Jadi syarat yang kedua adalah mubah. Jadi mubah sudah dijelaskan, bukan dari barang curian atau apa namanya, sutra, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa yustaratu an yakun al khuf wa nahwu satiran lirijal. Disyaratkan khuf, sepatunya itu menutupi kaki. Sepatu atau yang lainnya itu menutupi kaki. Apakah ada sepatu yang tidak menutupi kaki? Ya mungkin ada aja ya. Mungkin Sepatu sendal, bolong-bolong. Ustaz. Oke. Kenapa? Sepatu sendal. Ini sepatu sandal ya. Ya mungkin ada orang mengatakan ini sepatu, tapi sepatunya bolong-bolong misalnya. Kan ada model mungkin seperti itu. Bolong-bolong, bolongnya besar ada. Pokoknya bolong lah seperti itu. Maka ya Allah alam, ya di sini Syekh mensyaratkan harus tertutup kaki. Fala yumsahu alaihi idza lam yakun dhafiyan mughatiyan lima yajibu ghusluhu bi an kana nazilan anil qa'd. Fala yumsahu, maka tidak boleh diusap di atasnya. Di dalam yakun, apabila tidak menutupi, tidak panjang, tidak menutupi, ya, bagian area yang wajib untuk dicuci, dan kana nazilan anil qa'd, di bawah, ya, turun di bawah mata kaki. Maksudnya intinya ya menutupi mata kaki. Jadi ketika sepatu antum, mata kakinya antum kelihatan, maka ini tidak boleh diusap karena mata kaki antum kelihatan. Jadi harus di atas apa, mata kaki, tertutupi mata kakinya. Nah, ini syarat yang ketiga. Au kana dhafiyan lakinnahu la yasturu rijal li sofaihi au hiffatihi kajorobin ghair safiq fala yumsau ala dzalika kullihi li adami satrihi. Atau mungkin ya memanjang, menutup, ya, akan tetapi tidak menutup secara benar. Mungkin misalnya ya, mungkin lisofaihi, karena mungkin tipis, atau sifatihi transparan, seperti kaos kaki yang tidak tebal. Fala yumsahu ala dzalika kullihi, maka tidak boleh diusap di atasnya hal semua itu, karena li ada misatri, karena tidak menutupi dengan baik, ya, tidak memenuhi syarat menutupi. Nah, ini pendapat dari Syekh. Ada juga yang pendapat lain, ya, ya.
Loh, kalau misalnya apa intinya karena tidak ada hadis yang jelas misalnya. Hadisnya ini secara apa namanya? Umum. Maksudnya tidak ada hadisnya kok nggak bicara tentang tipis tebal nggak seperti itu kok. Ya. Jadi itu makanya kadang terjadi perbedaan pendapat karena memahami hadis. Nah, itu makanya terjadi apa? Perbedaan pendapat. Memahami hadisnya secara apa namanya jelas seperti itu, maka mereka menganggap bahwasannya nggak apa-apa, ya, tipis tebel, yang penting menutupi kaki, ya nggak apa-apa. Ada yang berpendapat demikian juga. Kemudian kalau bolong-bolongnya, bagaimana ada yang memberikan permisalan para sahabat dulu miskin-miskin, misal katanya demikian. Ya. Maka sangat memungkinkan kata bagian ahlul ilm memungkinkan kaos kakinya para sahabat itu bolong-bolong. Nah, maka tidak mengapa kalau misalnya bolong-bolong. Ada pendapat demikian juga. Nah, kalau Syekh Shalih Al Fauzan di sini ya, harus menutupi ya, tutup dia. Kaos kakinya juga harus tebal, tidak boleh tipis. Kalau tipis, apa kata Syekh di sini ya seperti kaos kaki yang tidak tebal, tipis atau transparan, maka kata Syekh di sini fala yumsah, maka nggak boleh diusap. Nah, nggak bisa diusap karena tidak memenuhi syarat menutupi kaki. Allah alam bisawab. Ya, di demikian ini syarat yang keberapa? Ketiga, menutupi kaki. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah wa yumsahu ala ma yaqum maqama khuffain. Dan kalau masalah fikih seperti ini kita harus berlapang dada ya jamaah, nggak perlu gontok-gontokan ya, lapang dada. Antum berpendapat harus tebal. Fadol silakan pendapat antum. Antum misalnya, oh nggak apa-apa, bolong-bolong karena sahabat dulu miskin, banyak yang miskin, memungkinkan apa kaos kakinya bolong-bolong. Fadol silakan itu pendapat antum. Ya. Jadi tidak boleh harus apa berlapang dada seperti itu. Bukan pemisah antara Ahlussunnah dan Ahlul seperti macam berbeda pendapat seperti ini. Yang pemisah adalah mengingkari adanya syariat ini. Ini pemisah. Ya. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah wa yumsau ala ma yakum maqamal khuffain fa yajuzu al masu al jawrab as-safiq alladhi yasturu rijla min sufin aw ghairihi la anna masalah ala masaha al jawrabain wa na'lain rawahu Ahmad wa ghairi wa sahih at-Tirmidzi dan boleh mengusap eh, apa-apa yang menggantikan khuf ini mungkin kaos kaki tadi ya. Faya juzul masuk al jawrab, maka boleh mengusap ya di atas kaos kaki as-safiq yang tebal. Alladhi yasturu rijala min sufin au ghairi yang menutupi kaki. Entah kainnya terbuat kaos kakinya itu kainnya terbuat dari kain wol atau yang lainnya. Ya Nabi Sallam mengusap karena Nabi Sallam mengusap kaos kaki dan sandalnya. Nah ini juga yang harus diperhatikan bahwasannya sandalnya mungkin ya sandal yang model menutupi atau bisa jadi juga apa namanya Nabi SAW memakai kaos kaki dan memakai sandal. Jadi bukan sandal seperti sandal swallow yang atau apalagi kita nggak pakai kaos kaki ya. Nah, itu kelihatan nih itu kakinya tidak menutupi. Maka tidak apa tadi syarat yang ke berapa tadi tiga ya tidak menutupi. Maka tidak boleh mengusap. Ya. Dia pakai sepatu, kemudian pakai sandal, ya apa antum itu berlaku karena sudah menutupi kaki tadi. Untuk mau wudhu kemudian mengusap di atas kaos kaki, ya, silakan seperti itu. Diriwayatkan Rawahu Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan At-Tirmidzi. Kemudian jamaah rahimani wa rahmatullah wa yastamir al-masu alaihi ila tamamil muddah maka hal ini juga berlangsung mengusap ya
Mengusap itu berlangsung sampai kapan? Sampai habis durasi waktunya, sampai sempurna durasi waktunya itu habis. Sekali lagi kalau mukim gimana? Jemaah orang yang mukim berapa hari? Berapa durasinya? 1 kali 24 jam. Iya, kalau untuk yang safar 3 hari beserta dengan malam-malam. Namun kalau orang kita ini mungkin apa? 3 hari udah kelamaan ya. Kadang kerja dengan copot, lama ya. Tabduna mal kemudian kata Syekh di sini waktunya sudah jadi ada berlangsung ya berlangsung itu sampai waktunya durasinya sempurna itu habis duna ma yalbasu fawqahu min khuffin au na'lin wa nahwihi tanpa dia memakai di atasnya baik dari sepatu atau sandal dan yang lainnya wala ta'thira li tikrari khal'ihi wa lubzi idza kana qad bada al masha 'ala al jawrab dan tidak mempengaruhi untuk mengulangi tidak mempengaruhi untuk mengulangi melepas memakainya idza kana apabila telah memulai mengusap di atas kaos kaki. Ya, maksudnya seperti ini jamaah ketika antum jadi antum kan pakai kaos kaki gitu pakai sepatu ya antum mau wudhu. Kalau di tempat kita ini kan apa namanya lepas sepatu. Ya. Di tempat wudhu itu kita lepas sepatu, tapi kita pakai kaos kaki, masih pakai kaos kaki. Mungkin kamar mandinya kering. Kebayang, kamar mandi kering sih. Sekarang di Indonesia ini juga banyak ya di mall-mall itu rata-rata apa kamar mandinya kering. Jadi kalau antum basah itu ya apa ya? Kadang di mungkin ngerusuh loh ya orang yang bersihin itu. Wah, jebret semua ini basah ini. Nah, jadi ketika eh, apa wudhu itu antum mungkin melepas sepatu tapi antum masih pakai kaos kaki gitu kan antum mencuci kakinya itu dengan mengusap kaos kakinya saja antum kemudian memakai sepatu dan sudah selesai wudhu antum pakai sepatu lagi toh maka antum tidak perlu namanya mengusap sepatu antum lagi itu karena sudah mencukupi karena antum sudah mengusap apa mengusap di atas kaos kaki seperti itu. Tip ala kulina. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita lebih ke syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat dalam al-mashu al-khuf. Sampai sini saja insya Allah. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang wa yajusul mashu al-imamah bisyartain. Yajuz boleh mengusap al-imamah. Ikatan yang ada di kepala itu ada 2 syarat. Jadi ada syaratnya itu. Nanti insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Al-khulasatul kalam fi hadzal dars ringkasan atau ringkasan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang syarat-syarat mengusap di atas khuf dan yang lainnya. Maka syarat yang pertama adalah apa jamaah? Harus memiliki Wudhu wudu. Kemudian yang kedua, bukan dari barang curian. iya, bukan dari barang Dan curian atau sutra. sutra, ya, emas, emas juga boleh ya laki-laki ya, emas. Gak hanya sutra aja di sini, pokoknya ya yang haram dipakai untuk laki-laki ya maka itu tidak boleh ini harus mubah ya. Kemudian yang ketiga apa Menutupi kakinya secara sempurna. iya menutupi kaki secara keseluruhan sempurna jadi mata Hmm, kaki itu harus Sampai tertutup. mata kaki. Mm-mm. Ya mungkin seperti contohnya sepatu polisi ya sepatu polisi kan agak sampai betis Satu tuh kan kerja.
Sepatu apa? Untuk kerja, Ustaz. Iya, sepatu kerja itu yang intinya melebihi di atas mata kaki, maka itu boleh diusap. Ini memungkinkan juga untuk bagi pekerja mungkin ya, apa namanya Mantap. boleh pakai sepatu gitu. Tapi, nah, ini yang bisa Ana sampaikan sekali lagi jazakumullah khairan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Barakallahu fiik. Ana akhiri. Subhanallah bihamdika sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.